Sore itu jalanan kota dipenuhi suara klakson dan deru kendaraan. Matahari condong ke barat menyisakan sinar keemasan yang memantul di kaca mobil-mobil. Di antara keramaian itu seorang siswa SMA bernama Aditya mengendarai motornya dengan hati-hati. Seragam putih abu-abunya masih rapi meski wajahnya tampak letih setelah seharian belajar. Ia hanya ingin cepat pulang untuk membantu ibunya yang sudah menunggunya di rumah. Namun takdir berkata lain ketika tiba-tiba dua polisi berseragam lengkap memberhentikan laju motornya dengan peluit panjang dan tangan terangkat tinggi. Tanpa alasan yang jelas Aditya dipaksa menepi ke pinggir jalan. Dengan sopan Aditya bertanya kesalahannya apa, karena setahunya ia tidak melanggar lampu merah, tidak ugal-ugalan, dan membawa semua surat lengkap. Tapi yang didapatnya hanya tatapan sinis dari salah satu polisi yang tubuhnya kekar dengan suara lantang berkata bahwa ia melanggar rambu lalu lintas. Aditya kaget karena merasa tuduhan itu tidak benar. Ia mencoba menjelaskan namun justru diminta untuk segera menyerahkan sejumlah uang agar masalah cepat selesai. Ucapan itu membuat jantung Aditya berdebar, bukan karena takut tapi karena marah. Sejak kecil ia diajarkan untuk jujur dan tidak pernah menyerahkan sesuatu yang bukan hak orang lain. Dengan tegas ia menolak. Penolakan itu membuat salah satu polisi naik pitam. Wajahnya memerah dan dengan kasar ia menarik keras seragam Aditya hingga tubuh remaja itu oleng. Orang-orang yang melintas memperlambat laju kendaraan mereka menyaksikan apa yang terjadi. Beberapa sudah mulai merekam dengan ponsel. Namun suasana semakin panas ketika polisi itu membanting tubuh Aditya ke aspal. Suara benturan keras terdengar dan seragam putih abu-abu itu langsung ternoda darah dari pelipis yang sobek. Warga yang melihat berteriak kaget. Ada yang ingin mendekat menolong tapi langkahnya terhenti karena tatapan garang polisi lainnya yang sudah mengeluarkan tongkat dan mengancam akan menahan siapa saja yang ikut campur. Aditya meringis kesakitan, tubuhnya gemetar. Tapi dari matanya yang masih menyalakan keberanian ia berkata lirih bahwa ia tidak akan membayar uang damai. Lebih baik dipenjara daripada menyerahkan rupiah yang bukan kewajibannya. Kata-kata itu membuat orang-orang terperangah. Bagaimana seorang anak SMA bisa seberani itu? Sementara dua polisi malah tertawa sinis menganggapnya sok jago. Mereka lalu menyeret Aditya ke pos polisi terdekat. Paksaannya membuat tubuh remaja itu semakin lemah. Namun langkahnya tetap ia kuatkan walau harus terseret di aspal. Guru Aditya yang kebetulan melintas dengan motor melihat muridnya dalam kondisi babak belur. Ia langsung panik menghampiri dan mencoba membela. Namun justru diancam akan ditangkap karena dianggap menghalangi tugas. Guru itu hanya bisa menangis dalam hati melihat muridnya diperlakukan begitu. Apalagi ketika sebuah kartu kecil jatuh dari tas Aditya saat tubuhnya ditarik. Kartu itu hanya sempat terlihat sekilas tapi cukup membuat guru tersebut terdiam pucat. Karena itu bukan kartu sembarangan melainkan tanda khusus militer yang menandakan Aditya bukan anak biasa. Namun kartu itu segera ditendang oleh salah satu polisi tanpa sadar akan arti sebenarnya. Mereka hanya fokus pada bagaimana cara membuat anak muda itu menyerah. Warga yang melihat semakin geram, beberapa berteriak minta polisi berhenti, tapi ancaman balik membuat mereka bungkam. Dalam perjalanan menuju pos, Aditya menahan darah yang terus mengalir di wajahnya. Hatinya perih bukan karena luka fisik semata, melainkan karena ketidakadilan yang dipaksakan kepadanya. Di dalam benaknya ia berjanji, apapun yang terjadi ia akan tetap berdiri di jalan kebenaran. Meski harus berhadapan dengan orang-orang yang berseragam tapi kehilangan nurani. Video yang merekam insiden itu menyebar begitu cepat, hanya butuh beberapa jam sejak kejadian di jalanan. Hampir semua platform media sosial dipenuhi dengan potongan klip berdurasi 2 menit yang memperlihatkan seorang siswa SMA dengan seragam putih abu-abu dibanting ke aspal oleh dua polisi yang tampak arogan. Komentar netizen pun membludak. Sebagian besar menghujat tindakan brutal itu. Sebagian lain mempertanyakan kenapa ada aparat yang sekejam itu kepada seorang pelajar. Nama Aditya tiba-tiba viral. Meski banyak yang belum tahu siapa sebenarnya anak itu. Yang jelas netizen menuntut keadilan agar polisi yang bersalah segera diproses. Sementara itu, di rumah sakit, Aditya masih terbaring dengan kepala diperban. Sahabatnya, Raka, terus mendampinginya sambil memegang erat tangan Aditya yang masih lemah. Raka tidak menyangka kejadian sesederhana razia bisa berubah menjadi peristiwa tragis seperti ini. Saat itu pintu kamar rumah sakit terbuka,
dan seorang pria berbadan tegap dengan seragam militer masuk. Semua orang di dalam ruangan refleks berdiri dan memberi hormat, karena orang itu adalah Letjen Ardi, ayah kandung Aditya. Wajahnya murka namun matanya berkaca-kaca melihat putranya terbaring lemah. "Siapa yang melakukan ini pada anakku?" Suaranya berat namun bergetar menahan amarah. Raka menunduk, sementara ibu Aditya menangis terseduh di sisi ranjang. Dokter berusaha menjelaskan kondisi Aditya, namun jelas terlihat bahwa Ardi tidak hanya datang sebagai seorang ayah, tetapi juga sebagai jenderal yang siap menuntut pertanggungjawaban. Di sisi lain, dua oknum polisi yang melakukan pembantingan mulai merasakan ketakutan. Mereka tidak menyangka bahwa siswa yang mereka perlakukan seperti sampah ternyata anak seorang jenderal besar. Malam itu, mereka dipanggil ke kantor kepolisian untuk dimintai keterangan. Wajah mereka pucat pasi, keringat bercucuran. "Pak, kami tidak tahu kalau dia anak jenderal." Salah satunya berusaha membela diri. Namun kata-kata itu justru membuat para perwira senior marah. "Kalian pikir kalau dia anak orang biasa kalian boleh memperlakukannya seperti itu?" bentak salah satu atasan mereka, membuat keduanya hanya bisa menunduk ketakutan. Di rumah sakit, Aditya mulai sadar. Meski masih lemah, ia mendengar suara tangisan ibunya dan genggaman hangat ayahnya. "Ayah, aku tidak apa-apa, jangan marah," lirihnya, membuat sang jenderal semakin menitikkan air mata. Ardi menggenggam tangan anaknya erat. "Nak, apapun yang terjadi, ayah tidak akan diam. Keadilan harus ditegakkan." Kata-kata itu bukan hanya janji seorang ayah, tapi juga sumpah seorang prajurit yang pantang membiarkan ketidakadilan berdiri di hadapannya. Esok harinya, media nasional mulai menyorot kasus ini. Wartawan berbondong-bondong ke rumah sakit dan kantor polisi, menanyakan perkembangan penyelidikan. Nama dua oknum polisi itu terpampang jelas di layar televisi dan trending topik media sosial. Rakyat bersatu mengecam tindakan mereka, bahkan banyak tokoh masyarakat yang ikut bersuara agar kasus ini tidak ditutupi. Namun, di balik semua sorotan publik, ada tekanan besar yang membuat suasana semakin panas. Beberapa pejabat mencoba meredam kasus dengan alasan menjaga nama baik institusi, tetapi Ardi bersikeras. "Jangan pernah lindungi mereka. Kalau ini ditutup-tutupi, artinya kita merestui penyalahgunaan kekuasaan," tegasnya dalam rapat darurat bersama petinggi kepolisian dan TNI. Ucapannya membuat ruangan hening, tak ada yang berani membantah. Aditya, meski masih lemah, ikut merasa bersalah karena seolah menjadi penyebab kegaduhan besar. Namun sahabatnya, Raka, menenangkannya. "Lu jangan salahin diri sendiri, Dit. Justru keberanian lu nolak uang damai itu yang bikin semua orang sadar, kalau ketidakadilan kayak gini harus dilawan." Kata-kata itu membuat Aditya terharu, ia menatap sahabatnya dengan mata berkaca-kaca. Di sisi lain, kedua oknum polisi yang menjadi tersangka semakin putus asa. Mereka menerima ancaman dari masyarakat, keluarganya pun terkena dampak. Mereka baru menyadari betapa besar kesalahan yang telah mereka buat. Namun penyesalan itu datang terlambat. Tekanan publik membuat proses hukum berjalan cepat, tetapi isu lain mulai berkembang. Ada kelompok tertentu yang mencoba memutarbalikkan fakta, menyebarkan hoaks bahwa Aditya lah yang melawan terlebih dahulu, mencoba membuat citra baik bagi polisi yang salah. Hal itu membuat keadaan semakin ricuh, masyarakat terbelah, antara yang percaya fakta video dan yang termakan berita palsu. Aditya semakin terpuruk, merasa harga dirinya diinjak-injak lagi. Tapi sang jenderal tidak tinggal diam. Ia menggelar konferensi pers, menunjukkan bukti video lengkap, kesaksian saksi mata, dan menegaskan bahwa kebenaran harus ditegakkan. Siapapun yang melindungi pelaku, berarti melawan rakyat dan negara, ucapnya lantang. Suasana berubah semakin mencekam, karena perang opini publik mulai merambah ke tingkat politik. Bab ini ditutup dengan momen ketika Aditya menatap ayahnya dengan perasaan bercampur aduk. Ia sadar bahwa hidupnya tidak akan sama lagi. Dari seorang siswa biasa, ia kini menjadi simbol perlawanan terhadap arogansi kekuasaan. Dan di luar sana, ribuan orang menunggu akhir dari kisah ini. Apakah kebenaran akan menang,
atau kekuasaan akan kembali menutupinya. Ruang sidang dipenuhi wartawan, sorotan kamera, dan mata publik yang haus akan keadilan. Dua oknum polisi yang dulu begitu gagah berani membentak dan membanting Aditya kini hanya bisa tertunduk lesu dengan seragam coklat kusam mereka. Tangan mereka diborgol, wajahnya pucat pasi, dan keringat dingin terus menetes di pelipis. Semua orang menatap mereka dengan pandangan sinis, seakan tak percaya aparat penegak hukum bisa sebegitu kejam pada seorang anak SMA. Di barisan depan, Aditya duduk dengan wajah masih penuh luka tapi matanya tajam penuh keberanian. Sang ayah, Jenderal Surya, berdiri di sampingnya, tegas, dingin, tapi sesekali melirik putranya dengan tatapan penuh kebanggaan. Inilah harga diri yang harus kita tegakkan, bukan dengan kekuasaan, tapi dengan kebenaran. Ucap sang jenderal pelan namun terdengar di seluruh ruangan. Hakim membuka sidang dengan mengetukkan palu, dan suasana langsung hening. Jaksa membacakan kronologi kejadian, bagaimana dua oknum polisi menghentikan Aditya tanpa alasan, memaksa uang damai, hingga akhirnya membantingnya hanya karena berani menolak. Video viral diputar di layar besar. Suara Aditya terdengar jelas. "Saya tidak salah, kenapa saya harus bayar?" Diikuti dengan suara bentakan kasar dan adegan pembantingan yang membuat seisi ruangan bergidik ngeri. Banyak yang menunduk. Ada pula yang meneteskan air mata. Aditya sendiri hanya menggenggam erat tangan ibunya yang duduk di sebelahnya, menahan perasaan campur aduk antara sakit dan bangga. Pengacara pembela dari pihak polisi mencoba berkilah, mengatakan tindakan itu dilakukan karena kesalahpahaman dan sudah sesuai prosedur. Namun seisi ruangan mendengus sinis. Bukti video, saksi mata, dan luka di tubuh Aditya adalah fakta yang tak terbantahkan. Bahkan seorang warga yang merekam kejadian itu maju memberikan kesaksian, suaranya bergetar menahan emosi. "Saya lihat sendiri, anak itu tidak salah. Polisi itu yang arogan, mereka kira anak ini hanya orang biasa yang bisa ditindas. Kalau saja saya tidak merekam, mungkin kebenaran tidak akan pernah muncul." Suara itu menggema, dan membuat wajah kedua polisi itu makin pucat. Jenderal Surya akhirnya berdiri, meminta izin berbicara. "Yang mulia," katanya dengan suara berwibawa, "saya di sini bukan hanya sebagai seorang ayah, tapi juga sebagai prajurit bangsa yang telah berpuluh tahun menjaga negeri ini. Saya malu. Saya marah. Karena masih ada aparat yang lupa sumpahnya, menggunakan seragam untuk menindas, bukan melindungi. Anak saya hanyalah satu dari banyak korban yang tidak bisa bersuara. Hari ini, saya tidak menuntut hukuman berat karena saya seorang jenderal, tapi karena saya seorang ayah, seorang rakyat biasa, yang ingin melihat hukum ditegakkan dengan benar." Ruangan sidang bergemuruh dengan tepuk tangan, bahkan hakim pun sempat terdiam beberapa detik sebelum melanjutkan. Vonis akhirnya dijatuhkan. Kedua polisi itu dijatuhi hukuman penjara dan pemecatan tidak dengan hormat. Wajah mereka langsung hancur, tak lagi ada keangkuhan yang dulu begitu sombong. Sementara itu, Aditya menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Bukan karena puas melihat mereka dihukum, tapi karena hatinya masih dihantui rasa sakit. "Aku hanya ingin mereka sadar," gumamnya, "bahwa tidak semua orang bisa dibeli dengan uang." Sang ayah menepuk pundaknya pelan. "Kau sudah memberi pelajaran lebih besar daripada yang bisa dilakukan siapapun. Kau berani melawan saat semua orang takut. Itulah arti prajurit sejati. Nak, meski kau belum berseragam." Setelah sidang berakhir, Aditya keluar dari gedung dengan langkah pelan. Puluhan wartawan mengerubunginya, kamera mengarah padanya, mikrofon menanti jawabannya. Namun ia hanya berkata singkat, "Saya tidak ingin jadi viral karena dibanting. Saya hanya ingin semua orang tahu bahwa tidak ada yang lebih tinggi dari kebenaran. Kalau saya, anak jenderal, bisa diperlakukan seperti ini, bagaimana dengan anak-anak lain yang tidak punya siapa-siapa? Jangan pernah takut bicara benar, meski dunia menertawakan." Kalimat itu menyambar hati semua orang yang mendengarnya. Malam itu, video sidang Aditya kembali viral. Ribuan komentar membanjiri media sosial, banyak yang terharu, banyak yang merasa tersadar. Bahkan ada yang menulis,
Anak SMA ini lebih dewasa daripada banyak pejabat negeri ini. Aditya menatap layar ponselnya, lalu meletakkannya dan menarik napas panjang. Ia tahu hidupnya tak akan sama lagi. Tapi jauh di dalam hatinya, ia merasa lega. Karena akhirnya, bukan hanya dirinya yang mendapatkan keadilan, tapi juga semua orang yang selama ini merasa tak punya suara. Di beranda rumah, Jenderal Surya menatap langit malam sambil memeluk bahunya. Kau sudah membuat ayah bangga, nak, katanya lirih. Bukan karena kau anak jenderal, tapi karena kau berani menjadi manusia yang adil dan berani. Aditya hanya tersenyum, air matanya mengalir pelan. Dalam hatinya ia berjanji, luka itu tidak akan sia-sia. Ia akan tumbuh menjadi seseorang yang mampu melindungi orang lain dari ketidakadilan, bukan menindas. Dan sejak hari itu, nama Aditya bukan hanya dikenal sebagai anak jenderal, tapi sebagai simbol keberanian seorang siswa SMA yang berani berdiri melawan arogansi. Sebuah kisah yang akan selalu diingat, bahwa kesombongan aparat tak ada artinya di hadapan kebenaran, dan keberanian seorang anak bisa mengguncang dunia.